Hi, good morning everybody. Pada kesempatan kali ini, I'm going to tell you about captions, yang mana kita sudah memasuki dari chapter 3 ya. Chapter 3, yaitu topiknya mengenai creating captions. Have you ever heard about captions? Kamu pernah dengar nggak sih tentang captions itu? Now, let's see. Kita pemanasan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah foto yang mana ada ini foto di Candi Borobudur ya. Ini adalah foto. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan seperti ini. Ada tulisan. Bentar ya. Di bawah foto ini ada tulisan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan caption. Oke, next. Nah, di sini juga ada diagram ya. Ada grafik. Nah, di sini juga terdapat unsur caption. Yang mana dia unsur captionnya ini? Jadi caption itu bisa di atas, bisa di bawah. Ini dia caption. Next. Nah, di sini ada seorang foto anak perempuan ya. Nah, di bawah foto ini ada kata-kata atau quote atau kutipan seperti ini. Ini juga dia caption. Nah, setelah melihat dari beberapa foto yang sudah Miss berikan ini, kira-kira kamu ada gambaran nggak sih apa caption itu? Good, sudah tahu ya. Nah, kita lihat dulu. Before we discuss about captions, we should know the definition of a caption itself first. Sebelum kita membahas mengenai lebih jauh mengenai caption itu, kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari caption itu. Oke, definition. A caption, also known as a cut line, is a text that appears below an image. Most captions draw attention to something in the image that is not obvious, such as its relevance to the text. Jadi caption itu juga disebut dengan cut line atau garis potong ya, yang mana muncul atau berada di bawah sebuah foto. Nah, tidak selalu di bawah ya. Kalau dalam sebuah foto atau picture mungkin ia di bawah, tapi kalau tadi kayak grafik bisa di atas. Captions adalah tulisan yang singkat yang melengkapi atau menerangkan sebuah gambar. Jadi captions itu adalah tulisan singkat yang mana tulisan itu untuk menerangkan dari gambar tersebut. Next, nah social function, fungsi dari captions itu sendiri yaitu the social function of caption is helping the reader or viewer to understand information that may not be in a photo or a video. Fungsi dari caption itu adalah untuk membantu pembaca memahami informasi. Ingat ya, untuk memahami informasi yang mungkin saja tidak dapat ditemukan dari sebuah foto atau video. Pasti kamu pernah ya melihat sebuah foto, misalnya karya sebuah seniman, kamu lihat foto ini, kamu nggak tahu pasti itu maksud dan tujuan dari foto itu apa sih, until sampai kamu melihat ada caption di bawahnya, ada keterangan di bawahnya berupa tulisan singkat yang menerangkan gambar itu, akhirnya kamu paham. Itu adalah function dari caption itu, fungsi dari caption. Next, nah ternyata captions itu memiliki tipe-tipe ya. Yang pertama ada identifications bar, 2 cut line, 3 summary, 4 expanded, 5 group identification, 6 quote. Nah, now let's discuss number 1. Identification bar. Nah, dalam identification bar ini dia hanya menyebutkan siapa yang ada dalam foto tersebut, who in the image of caption, siapa yang ada dalam foto tersebut. Now we look the example, kita lihat contohnya. Di sini ada seorang artis Bollywood ya. Nah, dia sedang berpose di sini. Nah, kita lihat di sini. Keterangannya. Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Nah, di sini disebutkan who, siapa yang ada dalam image ini, yaitu adalah Bollywood aktris seorang aktris Bollywood yang bernama Aishwarya Rai. Seperti itu. Next, cut line. Cut line ini berisi, jenis caption ini menyebutkan siapakah yang berada di dalam gambar dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut.
siapakah yang ada dalam gambar dan apa yang dilakukan orang tersebut. Kita lihat di sini ada sebuah foto dan captionnya berbunyi seperti ini. Captionnya, water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerrycans of water in the penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Nah, siapa yang ada dalam foto? Ini ada Sumara, usianya 70 tahun. What is his or her doing? Apa yang dia lakukan dalam foto tersebut? Dalam fotonya, yaitu dia dijawab di sini, carrying jerrycans, mengangkat jerrycans. Nah, itu adalah tipe dari captions, yaitu cut line. Next, ada juga tipe dari caption ini yang dia berbentuk summary ya, yang mana dalam summary ini dicantumkan siapa, apa yang sedang dilakukan, kapan, di mana, dan mengapa. Oh, lengkap banget ya. Ya dong, namanya aja summary. Summary itu dalam bahasa Indonesianya adalah ringkasan. Nah, pada jenis caption ini berisikan penjelasan yang lebih lengkap tentang orang yang berada di dalam gambar. Apakah yang mereka lakukan, kapan kejadiannya, dan mengapa hal tersebut dilakukan oleh mereka. Kita lihat di sini ada sebuah foto image yang mana captionnya berbunyi seperti ini. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018, hundreds of bla 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 dan lain sebagainya. Jadi di sini disebutkan siapa di sini, siapanya adalah Indian workers. Kemudian apa yang sedang dia lakukan? Cleaning machine, sedang membersihkan mesin. Nah, kapan dia? Before the event to celebrate World Toilet Day. Kemudian di mana? Di mana kejadiannya? Di New Delhi. Terus kenapa dia membersihkannya? Karena dia sedang mempersiapkan kendaraan ini untuk event atau event kegiatan dalam merayakan Hari Toilet di New Delhi. Jadi dia lengkap gitu. Next, ada lagi tipenya yang bernama expanded. Nah, more complete than summary. Bentuk dari jenis caption ini lebih lengkap dari summary dan jenis caption ini memuat berbagai kejadian dan ditambah dengan kutipannya. Di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya dan di sini adalah captionnya. Oke, next ada lagi yang kelima ada group identification. Same with the identification, more than one person. Nah tadi kan di awal-awal kan ada yang tipe dari caption itu ada namanya identification bar. Nah, kemudian ini juga ada namanya group identification bar. Mereka sama-sama memperkenalkan introduce the person at the image, hanya memperkenalkan orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Tapi ini bedanya adalah dia orang yang dalam fotonya lebih dari satu orang. Jenis caption ini sama dengan jenis caption identification bar, hanya saja jenis ini digunakan jika gambar memuat lebih dari satu orang. Next, ada quote. Pernah dengar quote? Quote itu kutipan ya. Nah, quote jenis caption ini berisikan kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar yang ditampilkan. Jenis caption ini sering kita temukan kita temukan di gambar-gambar yang mengandung kata-kata inspiratif, kata-kata bijak dan lain sebagainya. Contohnya di sini, I demolish my bridges behind me. Then there is no choice but to move forward. Nah, di sini ini adalah kata-kata bijak ya, yang artinya apapun yang sudah terjadi di belakang ya udah tinggalin aja. Saatnya kita untuk menatap ke depan, untuk menatap masa depan. Nah, biasanya ketika ada quote atau kutipan seperti ini ditampilkan juga itu kutipan dari siapa? Siapa yang mencetuskan kutipan tersebut. Nah, itu adalah tipe-tipe dari caption ya, ada 6 ya, Nak ya. Nah, kita
Nah, lanjut di sini kita lihat ada rule of writing a caption. Ada aturannya ya ketika kita ingin menulis sebuah caption. Yang pertama, supply specific information answering 5W 1H question. Kamu harus menyiapkan informasi yang spesifik yang mana informasi atau caption yang kamu ingin tulis itu harus bisa menjawab pertanyaan 5W1H. What, when, where, when, kapan, apa, di mana. Kemudian 1H, how, bagaimana. Jadi informasi itu harus spesifik. Nah, kemudian use present ini bukan user ya. Use present tense on the first sentence. Nah, gunakan tenses simple present pada kalimatnya. Nah, kan kalau kita ingin menulis caption itu berarti kita ingin menggambarkan atau menerangkan dari sebuah image atau foto. Nah, kalau kita ingin to describe something, kita ingin menggambarkan sesuatu, tentu kita menggunakan tenses present tense, simple present tense. Nah, kemudian yang ketiga, caption are written in a complete sentences. Caption itu harus ditulis dalam kalimat yang lengkap. Jadi kalimatnya jangan gantung. Misalnya seperti ini, ada sebuah foto yang mana dalam foto itu ada seorang anak-anak sedang berlari-lari di pantai. Kemudian kita tulis captionnya, anak-anak berlari di pantai untuk titik-titik. Kan gantung ya, gantung. Jadi dia nggak nyampe maknanya ke si pembaca gitu. Yang keempat, clearly identify the people and location in the photo. Kamu harus mengidentifikasi dengan jelas orang-orang yang ada dalam foto dan lokasinya itu di mana. Nah, kemudian identify the person from left to right. Kemudian identifikasikan orang yang ada dalam foto itu dari kiri ke kanan. Jadi misalnya contohnya kalau ada tim bola kaki ya sedang berfoto kan rame-rame ya timnya. Jadi kita itu identify, kita memperkenalkan orang-orangnya itu dimulai dari kiri dulu baru ke kanan. Next, how to write a caption text. Ini kebalik lagi nih. Aduh, gimana dong Miss-nya? How to write a caption text. Bagaimana sih caranya menulis sebuah caption itu? Yang pertama adalah observe the picture or video you will give the caption. Kamu harus mengamati dulu gambar atau video yang akan kamu berikan caption tadi. Nah, yang ketiga, find out the message that will be sent from the picture before you write caption. Kamu harus menemukan dulu kira-kira pesan apa yang ada dari foto tersebut sebelum kamu menulis captionnya. Jadi kamu harus amati dulu fotonya. Oh, ini kira-kira apa ya pesan dari foto ini. Nah, kemudian caption yang cocok untuk itu apa? Seperti itu. Nah, yang terakhir, write sentence or phrase under the picture. Tulislah kalimatnya di bawah foto setelah kamu tadi melihat ini yang kedua ini sebelumnya dengan jelas dan baik-baik ya. Kemudian kamu tulislah kalimatnya di bawah foto tersebut. Okay, I think that's all my explanation about creating a captions. I hope you can understand my explanation.